Tahiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan untuk memperkenalkan diri, sebab di sana tak ada yang mengenal, apalagi peduli. Akulah orang yang tersesat, kehilangan arah dari Republik Kebingungan. Hendak aku ceritakan kepadamu tentang tanah air aku, perihal indah agung, menawannya, kebudayaannya, dan segala tentang katanya. Terbayang di benakku di masa silam akan cerita nyata, kala pekikan takbir membahana serta kalimat menggelora. Merdeka, merdeka. Perjuangan para pahlawan, pengorbanan jiwa, dan tetes darah para syuhada tak sia-sia. Inilah negeri kita, Republik Kebingungan, negeri yang makmur subur, hijau royo-royo, negeri yang aman, toto tentrem karto raharjo. Hutannya paru-paru dunia, kebudayaannya akar peradaban manusia, tapi segala faktanya Cuma katanya. Sekian puluh tahun kemerdekaan dalam genggaman, tapi ikatan pancul penjajahan terasa masih mencekik kehidupan. Kita hidup di tanah surga, namun penuh lara dan sengsara, sampai pulau kami tak terjamah, apalagi tergelola. Tuan pengelola pasti sang sipit atau sang pirang, hingga kita tak mewariskan mata air melainkan air mata. Ilir, memang kita sudah mengalir, kita sudah bangun, sudah bangkit, bahkan kaki kita sudah melangkah berlari. Namun akal pikiran kita belum, Hati nurani kita belum. Sayang, beribu sayang, tak terbesit dalam pikiran. Kita sudah berbuat apa dan memberi berapa? Pikiran kita masih dapat apa dan berapa? Itu tahu banyak pikiran. Sampah-sampah perjuangan. Kita selalu terkecoh akan harta, tahta, wanita, berita, senjata, Toyota, dan tahta yang lainnya. Betapa republik kita terbelenggu, digabung sekularis, liberalis, komunis. ditunggangi naga beruang, hingga sesuatu sesakal agama bisa mengundang curiga. Mungkinkah kita telah menutup telinga terhadap nasihat ulama, Mengabaikan jasad kiai dan santrinya, Menutup mata pada segala yang nyata. apa mungkinkah kita lebih membuka hati dan telinga pada penjajah yang tak pernah menguntungkan, melainkan untuk Kacaukan, kuasai, kuras, dan akhirnya mereka pun kenyang, sementara kita terdampar kelaparan. Sadarkah bahwa kita adalah bangsa yang terlalu pandai merasa paling kuat, merasa paling dibutuhkan, merasa satu-satunya padahal diri kita adalah salah satunya. Bukankah kita telah mengetahui asal mula negeri kita? Pasaknya dibangun ulama dan aulia, pilarnya ditopang kiai dan santrinya. atapnya disangga oleh cendekia. tapi detik ini semua telah berbeda. Ulama jadi tersangka, Kiai dan santri diintai gerak-geriknya. Pendapat cendekia tak lagi diterima. demikianlah Republik Kebingungan. Kezaliman dianggap keadilan, kebatilan dianggap kebenaran, kekacauan dianggap kedamaian. Beginilah perilaku dan tingkah kita ketika diajak memilih pemimpin seiman, kita malah berujar. Yang penting akal bukan iman. Kalau orang bukan sedang modis kita berkomentar. Wih, Mirip artis. Tapi kalau seorang dai berdakwah ke pelosok, dengan sinis kita berbisik, jangan dia teroris. Ketika ada yang menista Al-Quran, kita pada bilang, Udah biarkan.
Tapi ketika bendera tauhid dikibarkan, kita berseru, Tangkap, penjarakan. Saat anak band menyanyi tak karuan, ramai-ramai kita berseru, Ayo, mari saksikan. Namun ketika berjuta umat menuntut keadilan, mengumandangkan takbir, kita lantas berseru, gagalkan dan bubarkan. Kita mencerca maling dengan penuh kedengkian. Kenapa bukan kita yang maling? kita menolak pemusnahan dan merancang pemusnahan. Kita membenci pembuat dosa besar dengan cara setan yang melarangnya untuk insaf dan taubat. Cukup, woi, Republik kebingungan. Mau sampai kapan kita digerogoti kerunyaman? Namun kegalauan diperbudak persoalan, usia kita bersukarela untuk berbudak. Gajahan-gajahan keduniaan, gajahan-gajahan hedonisme, sekularisme, zionisme internasional. Masihkah kita bersantai di lamun gelombang kotor, najis, radikal, anti kemanusiaan dan anti keislaman? Masihkah kita mengingat saat Imam Bonjol bertempur sebagai panglima? Saat Pangeran Diponegoro berperang Basinga, Saat Bung Tomo membangkitkan takbir seantero langit Surabaya. Ialah Republik aman, tentram yang melekat dengan Islam. Untung ada Islam yang bersamanya rakyat tak takut apapun, kecuali murka Allah pun tak berharap kecuali ridho Allah. Untung ada Muhammadiyah yang dari rahimnya muncul embrio generasi yang mampu menginspirasi bangsa agar senantiasa melawan segala bentuk penjajah dan penjajahan. untung ada Muhammadiyah yang bersinar sebagai lentera hakiki yang menerangi seluruh negeri. Itulah Muhammadiyah, pelita dan cerah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdiri tegak mengemban amanatul ilmi wal ulama, juga selalu setia dan tak pernah jemu dengan menjaga ikramul ilmi wal ulama. Wahai bangsa kebingungan, saatnya bagi kita untuk membuka mata, membuka hati, membuka pikiran agar tak seperti orang bermata satu di kerumunan orang buta. Wahai bangsa kebingungan, ingatlah, jangkalah, di atas ada Allah, di bawah ada tanah. Bahwa jasad kita harus melekat dengan bumi, tapi jiwa kita harus berhubungan dengan yang di atas. Wahai bangsa kebingungan, kita harus kembali padanya. Hidup mati kita harus Bismillah, Billah, Allah, Inallah, ilallah. Billah. Allah. Sehingga rasa kita bukan sekedar rasa, citra kita bukan sekedar cita. Republik kebingungan, engkaulah benar-benar penggalang berdaun di muka bumi ini. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa lahuli jannati. Tahiyat, Salam